Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, pastikan sudah cuci tangan, mempersiapkan laptopnya, dan berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Oke, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-13. Kita akan membahas sebuah aplikasi yang pernah saya buat untuk tugas semasa perkuliahan dulu, di mana berisi PDO PHP namun akan dijadikan dua bagian, dan di pertemuan ini tak banyak poin yang akan disampaikan. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah pembahasan terkait UAS, kemudian yang kedua adalah langsung terkait penjelasan project aplikasi PDO yang pernah saya buat tadi, dimana di sini sedikitnya ada hal yang baru mungkin tentang Ajax secara sederhana, kemudian Maps. Adapun lain-lainnya itu akan kita langsung lihat di aplikasinya nanti. Oke, mungkin yang pertama terkait UAS. Mengingat karena kita sudah di pertemuan ke-13, untuk teman-teman mahasiswa harus sudah mulai diselesaikan UASnya. Adapun ini masih dalam proses yang nantinya akan dikirimkan, jadi kurang lebihnya akan seperti ini. Untuk UAS web programming, yang pertama adalah aplikasi dikerjakan secara berkelompok, melanjutkan proyek aplikasi ketika UTS. Jadi proyek UTS yang sebelumnya kalian pernah buat dan sudah pernah dinilai, jangan sampai diganti judulnya, lanjutkan dengan konsep yang pernah dibuat tersebut. Dilanjutkan untuk dimaksimalkan hingga aplikasi dapat 100% dijalankan. Kemudian yang kedua adalah aplikasi ini dikerjakan dengan metode PHP natif, murni dari PHP, dan tidak boleh menggunakan framework PHP ataupun framework JavaScript. Contoh saja misalkan Laravel, CodeIgniter atau CI, React.js, Vue, ataupun lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga adalah desain aplikasi dapat menggunakan template Bootstrap ataupun lainnya yang free licenses. Kemudian poin yang keempat adalah buat sebuah video, kemudian upload di YouTube, di mana video ini itu berisi project aplikasi kalian. Minimal itu terdiri dari identitas mahasiswa dalam kelompok tersebut, penjelasan sesuai dengan job desk masing-masing. Misalkan dalam kelompok itu ada yang bertugas sebagai analisis atau mungkin pengkonsep data ataupun desain aplikasi, maka dia menjelaskan di bagian itu. Kemudian ada yang misalkan membuat aplikasinya dalam codingannya, maka dia menjelaskan aplikasinya. Seperti itu. Adapun video ini dibuat minimal 2 menit dan maksimal 5 menit agar lebih ringkas. Oke lah. Kalian lihat syaratnya di situ adalah minimal 2 menit dan maksimal 5 menit. Poin yang kelima adalah ketua kelompok dari masing-masing kelompoknya dalam suatu kelas mengirimkan link YouTube yang sudah diupload dan link Git ataupun Google Drive, atau mungkin bisa ditambahkan nanti Dropbox. Silahkan kalian upload di mana, yang mana itu berisi project aplikasi yang sudah kalian selesaikan. Kemudian link YouTube dan link project tersebut dari setiap anggota kelompok dikirimkan ke komting kelas masing-masing. Kemudian komting ini mengkolektif, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp kelas. Adapun pengumpulan maksimal diterima jam 10 malam di tanggal UAS dilaksanakan di setiap kelas masing-masing. Saya harap semuanya jelas. Kemudian untuk indikator penilaian di
UAS ini adalah presentasi terbesar pada video. Karena di sini saya akan tahu bagaimana isi secara lebih detail langsung aplikasi yang telah kalian buat. Kemudian di sini juga saya akan tahu dari cara kalian menyampaikan, menjelaskan terkait project yang kalian buat tadi. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ketika sistem itu sudah berjalan 100%, maka nilai untuk poin ini adalah 30. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Adapun nanti untuk UAS, jika ada yang masih kurang jelas ataupun ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, langsung saja ditanyakan via grup, atau jika cukup malu ataupun ragu menyampaikan di grup, bisa langsung WA saya secara pribadi. Saya rasa cukup untuk UAS. Saya lanjutkan untuk istilahnya itu bedah aplikasi dari aplikasi yang pernah saya buat dulu waktu perkuliahan. Oke, saya buka dulu. Nah, ini aplikasinya sudah pernah saya buka. Oke, saya buka teks editornya. Mungkin di pertemuan selanjutnya, di pertemuan terakhir, insya Allah saya akan share contoh aplikasi ini. Oke, seperti biasa ketika teks editor sudah dibuka, jangan lupa untuk nyalakan examnya apa aja dan MySQL-nya. Mungkin di pertemuan ini kalian bisa mencobanya secara pencatatan coding biasa untuk bagian-bagian tertentunya. Oke, sudah dibuka untuk file projectnya. Kemudian yang selanjutnya di sini buka localhost phpMyAdmin untuk membuka atau mungkin nanti untuk pengolahan database-nya. Saya akan buka untuk project-nya WP1 APK. Oke. Aplikasinya sangat sederhana, ini masih belum menampilkan apapun karena database-nya belum dibuat pastinya. Ya, betul. Oke, saya buat dulu database-nya. Pencarian kampus, ini nama database-nya. Oke. Oke, saya akan import dari database yang sudah ada, seharusnya sudah ada sebelumnya. Oke, mungkin barangkali ini projectnya agak cukup lama. Kalau tidak salah, berarti di sini sebentar ya. Oke. WP1 APK. Oke, sambil menunggu. Oke, sukses.
Jadi pada database DB pencarian kampus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel, tabel administrator, tabel kampus, tabel code, tabel kritik, tabel log aktivitas, dan prof. Tabel administrator di sini saya buat itu sebagai nanti akses untuk pengeditan data di halaman adminnya. Kemudian data kampus ini, karena aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi pencarian lokasi kampus atau terkait kampus, maka data master paling utamanya di sini adalah data kampus yang ada di sini. Ada beberapa contoh yang sudah saya inputkan. Kemudian ada tabel code di sini, ini untuk filter lokasi, dimana filter lokasi ini mencakup seluruh provinsi yang mungkin saya update terakhir itu 33 provinsi, belum 34 provinsi, untuk memfilter nanti pencariannya. Adapun tabel kritik ini untuk kritik dan saran oleh si pengguna nantinya ya, tahun 2016 ya. Kemudian log aktivitasnya masih baru. Ini fungsinya sebagai sebagai riwayat ataupun histori yang dilakukan oleh si admin, agar mungkin nantinya itu bisa dilihat jejaknya apa saja yang telah dilakukan. Log aktivitas juga akan sangat berfungsi, akan sangat bermanfaat, karena jika terjadi suatu kesalahan ataupun trouble, log aktivitas akan menjadi salah satu riwayat ataupun data yang bisa kita lihat barangkali kesalahan ataupun error yang ada pada sistem itu terjadi di situ. Oleh karena itu, pada UAS nanti, pada project aplikasi kalian, saya wajibkan untuk tambahan log aktivitas nantinya. Kemudian untuk tabel provinsi ini satu lingkup sama code ini untuk pemfilteran wilayah. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk tabel di database DB pencarian kampus. Mari kita coba reload. Karena tadi sudah kita set database-nya, maka kita bisa melihat halaman berandanya adalah seperti ini. Ini aplikasinya sangat sederhana bagi saya. Tempo hari dulu waktu saya buat tugas tentang aplikasi ini bernama aplikasi pencarian lokasi kampus. Saya pilih aplikasi sederhana ini karena ini aplikasi yang pernah saya buat, terdapat PTO, jadi mungkin cocok untuk kalian di mata kuliah web programming 1. Nah, adapun aplikasinya seperti ini. Di home-nya kita bisa mencari lokasi kampusnya. Misalkan anggap saja misalkan di sini kumpulan dari beberapa kampus. Oke ya. Kemudian kita akan memfilter lokasi kampus tujuan kita, katakanlah Jawa Tengah. Kemudian ingin coba cari di Salatiga, katakanlah. Cari yang namanya Stikes. Kemudian kita cari. Nah, di sistem yang pernah saya buat ini nanti akan menampilkan seperti ini. Pencarian kampus dengan kata kunci nama kampusnya itu Stikes di wilayah kota Salatiga, itu ditemukan oleh hasil, berarti tidak ada. Karena tadi data yang saya contohkan itu ada 3 saja, mungkin kita langsung saja. Misalkan kita cari di Tata Tegal, kita cari namanya Tegal, kita coba cari ya. Oke, pencarian kampus dengan kata kunci nama kampus Tegal yang ini.
di wilayah Kota Tegal ditemukan 2 hasil. Nah, hasil tersebut seperti ini. Nah, kemudian ketika kita buka misalkan Poltek Harper Tegal, maka akan menampilkan deskripsi seperti apa tentang kampus yang akan kita cari. Nah, karena tadi juga kita sedikit menyinggung tentang maps, di sini juga saya sertakan maps. Nah, ini salah satu fitur yang saya buat. Ada 2 sisi map. Map yang sebelah kanan adalah map tujuan yang kita coba buka tadi, Poltek Harper Tegal. Kemudian yang sebelah kiri adalah kita bisa memfilter untuk mendireksi dari lokasi awal kita ke lokasi tujuan kita. Nah, misalkan di sini akan saya carikan. Ini misalkan contoh kampus tujuan saya. Kemudian saya ingin men-tracking, misalkan lokasi saya di RSIA Permata Insani. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, akan otomatis mengarahkan ke lokasi awal saya. Mungkin biar lebih jelas saya perbesar, saya zoom dulu. Oke, petanya agak pecah mungkin karena koneksi saya yang kurang baik. Misalkan lokasi saya itu akan berada di sebelah. Oke, sambil menunggu data internet lebih jelas untuk petanya, katakanlah saya lokasinya berada dekat dengan Islamic Center, maka bisa saya geser langsung ininya. Saya geser di daerah misalkan dekat Islamic Center sebelah sini, depan Indomaret Islamic Center. Oke, jika sudah, saya tutup. Ini lokasi awal saya, kemudian lokasi tujuan saya. Setelah itu buat rute. Oke. Nah, di sini akan ada keterangan rute dari Jalan Lasdayo Sudarso, Pasar Patang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kode posnya ke arah Poltek Harper Tegal. Nah, maka di sini akan ada keterangannya. Di sebelah kanan kita akan melihat rute awal kita dan rute tujuan kita. Yang A itu lokasi awal saya tadi, depan Indomaret Islamic Center. Kemudian B itu lokasi tujuan saya, yaitu Poltek Harper. Nah, dari fungsi ini saya bisa ke arah lokasi tujuan yang saya cari tadi tanpa membuka maps terlebih dahulu. Walaupun nanti ketika dibuka via mobile, ini juga bisa terintegrasi dengan Google Maps-nya. Kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat ini lokasi awalnya, kemudian jaraknya itu kurang lebih 8,2 km, kurang lebih 16 menit kalau kita tempuh dengan ini jarak pakai kendaraan pribadi seperti motor ataupun mobil. Kemudian ini masih penggunaan bahasa Inggris ya. Ini dari pojok selatan di Jalan Lasdayo Sudarso bla 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 bla. Ini akan ada penunjuknya semuanya ke arah kiri, lurus ke arah kiri sampai menuju lokasinya. Kurang lebih seperti ini aplikasi yang pernah saya buat. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah location. Fitur location ini akan menampilkan lokasi penyebaran kampus di wilayah
terdekat yang saya buka. Di sini ada peringatan, this page can load Google Maps correctly. Do you own this website? Karena mungkin ini project lama ya emang ini project lama saya di tahun 2016an kurang lebih, jadi mungkin API-nya sudah hangus karena kunci API untuk konsol developer yang sekarang itu kalau tidak salah itu berbayar, meminta tagihan untuk setiap project yang dibuat. Oke, mungkin untuk praktek kali ini saya okekan saja. Saya harap kalian jelas melihatnya. Saya perbesar dulu. Kalian bisa lihat dengan lebih teliti ya di sini. Saya buat ikon kampus seperti ini, 1, 2, sama 3. Ya. Kalian perhatikan ini 1, 2, 3. Ketika saya mouse out atau mouse out over seperti ini, maka otomatis akan menampilkan lokasi kampusnya, namanya. Oh, ini Universitas Penyakti Tegal. Ketika saya kesini akan membuka Poltek Harper Tegal. Ketika ada logo kampus selanjutnya akan menampilkan stiker Bakti Mandala Husada. Nah, tak cuma menampilkan peta seperti ini, ketika pop-up seperti ini kita juga melihat secara deskripsinya. Misalkan ini saya buka, saya klikkan saja, klik biasa. Nah, otomatis akan mengelingkan ke deskripsi dari halaman UPS. Akan seperti tadi fungsinya. Jadi emang seperti ini aplikasi yang saya buat. Saya bilang waktu itu cukup sederhana, tapi pada saat itu fungsi-fungsi yang saya buat ini itu sangat jarang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa tempo waktu perkuliahan saya dulu. Jadi emang ini cukup teliti dalam pembuatannya, karena jika sedikit salah kode ini juga nanti akan error. Mungkin kalian juga paham akan hal tersebut. Mungkin sekelas seperti itu, adapun nanti saya akan jelaskan bagian adminnya. Mungkin saya perlihatkan sedikit. Ini akan mengarahkan ke halaman adminnya. Di sini nampak kelompok 2, tempo dulu. Oke. Saya lihat dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini elemen bagian adminnya, dimana di bagian admin ini nanti akan menampilkan total data kampusnya. Yang saya buat itu ada 3. Total data adminnya itu 1 yang saya masukkan ini, kemudian 2 total kritik dan saran, kemudian dari total log aktivitas itu ada 6. Kemudian di kampus di bawahnya itu ada menampilkan data kampus. Sebelah kanan itu ada widget kalender saat ini. Ini yang saya buat sekarang di tanggal 21. Kalian bisa lihat ya di sini ya. 22, 23, 24, 25 perkuliahan, atau mungkin video ini akan terbit. Kalian bisa lihat nanti di link video masing-masing kelas. Kemudian di sini ada dashboard, kelola data sama sistem. Di kelola data ada data kampus, data kritik dan saran, data admin sama seperti yang dijelaskan di sini. Kemudian di sistem di sini adalah ada log activity, trace kampus, trace kritik dan saran, trace admin. Log aktivitas ada log aktivitas yang ada di sini, aktivitas yang saya lakukan. Data kampus, kritik dan saran, data admin. Ini untuk menampilkan data-data dari masing-masing yang ada. Namun tidak saya buka secara mendetail, akan saya perlihatkan di pertemuan
terakhir minggu depan. Oke, saya buka lagi bahwa di sistem ini ada log activity, trash kampus, trash kritik dan saran, dan trash admin. Trash kampus di sini adalah akan menampilkan data, di mana data-data yang pada halaman kalau data ini, kalau data kampus katakanlah sudah saya hapus, maka akan masuk ke trash kampus. Sama halnya pada komputer ataupun laptop, ketika data dihapus itu akan masuk ke halaman recycle bin dulu. Begitu juga dengan sistem yang saya buat ini, tempo dulu, bahwa setiap data yang pertama kali dibuat, data yang terpakai ketika digunakan pada suatu instansi itu tidak akan dihapus. Kenapa? Karena ketika data dihapus, pelacakan datanya akan sulit. Maka dari itu, umumnya pada suatu sistem mereka penghapusan data akan masuk ke trash dulu, karena bisa digali lagi ataupun di kemudian hari untuk dikembalikan datanya. Oke, saya tidak jelaskan secara detail, saya jelaskan di halaman depan dulu. Nah, saya masuk ke text editor. Yang pertama adalah indeksnya dulu. Ini adalah halaman awal ketika aplikasi dibuka. Yang bisa kita lihat di sini, yang bisa kita lihat di layar di sini, template HTML, kerangka HTML, kemudian ada terdapat juga cara penulisan CSS yang pernah saya juga jelaskan di perkuliahan materi pertemuan yang kedua. Cara penulisan CSS itu ada yang seperti ini, berarti eksternal CSS, yang ini adalah internal CSS, kemudian satu lagi namanya inline CSS. Itu apakah ada saya buat di sini? Tidak saya temu. Oh, ini adalah cara penulisan CSS secara inline. Jadi project yang saya buat ini juga saya sengaja buat terdiri secara kompleks dari materi-materi yang pernah saya sampaikan juga dari pertemuan awal sampai pertemuan kemarin. Saya kumpulkan di sini dan cocok dengan project aplikasi yang saya buka ini. Mungkin sedikit saya jelaskan di sini tadi terkait cara penulisannya. Ini juga cara penulisannya. Kalian bisa buka kembali di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1, 2, dan 3, mungkin terkait ini kalian bisa baca-baca lagi. Nah, lanjut, ada script di sini. Script di sini adalah terkait Ajax. Ajax itu salah satu fungsi dalam suatu JavaScript. Ajax itu singkatan dari Asynchronous JavaScript dan XML HTTP. Karena penulisannya itu yang agak susah, jadi mungkin banyak digunakannya itu adalah seperti ini, Ajax. Oke, sebelum saya jelaskan ke arah sini, di sini juga tipe Ajax juga cukup banyak saya buat. Oke, saya fokuskan ke halaman sini dulu, ke halaman body.
Nah, yang pertama adalah navbarnya. Ini navbar biasa yang berisi kelas-kelas yang sudah paket, termasuknya seperti framework CSS, Bootstrap. Mungkin ini salah satu presentasi kalian di pertemuan yang keempat. Dan ini udah masuk ke selamat datang yang bagian sini. Lanjut, pilih provinsi, bla bla bla. Nah, kita langsung ke bagian sini. Sini terdapat include. Include adalah yang baru kita pernah jelaskan. Ini akan menyisipkan suatu file di file index.php yang mana yang saya include di sini tuh berisi query untuk seluruh kelas-kelas yang akan saya panggil nantinya. Mungkin di pertama kali saya jelaskan ini, saya rasa banyak dari kalian akan cukup bingung untuk pemahaman konsep program yang saya buat ini. Tapi kalau misalkan kalian sudah nanti buka projectnya, kalian coba pelajari, kalian akan mulai mengetahui seperti apa maksud dari penjelasan saya tadi. Nah, include di sini berlokasi di folder admpk ini, kemudian folder page, folder query, dan file query.php saya buka. Yang tadi saya buka page query.php. Nah, ini adalah pusat data yang saya buat pada aplikasi ini. Terdapat beberapa kelas dalam file query.php ini. Salah satunya ada kelas kampus, kemudian ada kelas-kelas yang lainnya. Ada 8 kelas provinsi, kelas admin, kelas log aktivitas, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama sebagai konstruk di sini yaitu pengkoneksian database. Karena PDO ini mungkin agak berbeda dengan yang saya jelaskan sebelumnya, karena emang pada dasarnya PDO itu di banyak penggunaannya itu bisa ke arah Java dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang sudah belajar tentang Java, kalian mungkin familiar dengan fungsi try dan catch ini. Nah, untuk pengkoneksiannya di sini saya pakai $this db sama dengan new PDO. Instansiasi new PDO ini secara paket aplikasi pada PHP exam kalian itu akan mengetahui bahwa fungsi ini adalah untuk penginisialisasi fungsi dari PDO, dimana pengkoneksiannya di sini adalah pakai MySQL, hostnya adalah localhost. Jika kalian masih default tidak pakai di 307, mungkin ketika saya bagikan ke kalian tulisan localhost 3307 ini kalian hapus seperti ini, karena emang port yang saya gunakan di sini adalah pakainya 3307. DB name yang saya buat di sini adalah DB pencairan kampus. Ini usernya root, kemudian titik yang terakhir adalah passwordnya itu kosong. This DB set attribute PDO attribute rmod, PDO rmod exception. Ini salah satu paket untuk pengkoneksian ke database. Kemudian jika terdapat kesalahan exception dari PDO nya, maka akan menampilkan error dari kesalahannya. Nah,
balik lagi di sini, ketika sudah dipanggil, maka kita bisa menginstansiasikan kelas yang ada pada file query.php. Nah, di sini itu yang diinstansiasi adalah kelas provinsi. Kemudian variable prof dipanggil di sini memanggil function getData. Coba kita lihat kelas provinsi di sini. Saya cari aja kelas provinsi. Ini dia kelas provinsi. Karena semuanya default, jadi pada setiap kelasnya saya koneksikan ke internet semuanya. Kita perhatikan lagi, yang tadi dipanggil adalah fungsi getData. Di sini fungsi getData ini itu akan menampilkan data yang ada pada tabel provinsi, dimana secara query-nya di sini adalah select from prof. Kemudian di sini akan dipanggil secara query-nya dari SQL di atas, kemudian akan menampilkan atau akan mengembalikan query yang ada di variabel key area ini. Key area ini saya buat sebagai singkatan query. Kemudian ketika akan dikembalikan ke sini akan ditampilkan untuk menampilkan data-data provinsi. Di sini yang mana ini itu akan menampilkan bagian ini. Nah, itu adalah fungsi dalam PDO yang saya buat untuk menampilkan provinsi. Kemudian salah satu fungsi Ajax adalah seperti ini. Ketika saya pilih Jawa Tengah, kita lihat ya, ini provinsi berisi, ini kabupaten kota, kosong ya, tidak ada apa-apa, karena kabupaten kota ini akan menampilkan datanya ketika provinsi itu dipilih. Nah, ketika saya pilih Jawa Tengah, klik, nah otomatis di sini akan secara otomatis menampilkan kabupaten atau kota yang ada pada provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Kita coba lagi, misalkan saya pilih Jawa Timur, maka akan menampilkan kabupaten ataupun kota yang ada pada provinsi Jawa Timur. Seperti inilah salah satu fungsi dari Ajax. Bagaimana ini bisa berjalan? Karena pada dasarnya Ajax itu berjalan di belakang layar. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu request data akan nampak di sini, itu emang secara penampilan data yang kita tampil. Tapi kalau misalkan Ajax itu suatu proses yang tak nampak dan itu dikerjakan di prosesnya di belakang layar. Oke, sekali lagi misalkan saya pilih Jakarta, maka di sini akan menampilkan kota atau kabupaten yang ada pada Jakarta saja, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, dan Utara, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian bagaimana ini berjalan? Kita coba simak lagi di bagian sini, pada bagian provinsi. Kita akan fokus pada bagian ini. Oke, bagian provinsi yang tadi. Oke, kita akan fokus ke sini terlebih dahulu.
biar saya kasih jarak biar tidak bingung. Mungkin di pertemuan ini biar lebih ringkas, saya jelaskan secara poin-poin pentingnya saja yang mungkin belum saya sampaikan di perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada hal yang masih belum jelas ataupun kurang paham, seperti biasa langsung tanyakan saya di grup WA. Ataupun jika ragu ataupun cukup malu untuk menyampaikan langsung di grup, bisa langsung sampaikan via pribadi. Nah, kita fokus pada baris ini. Nah, kita lihat di sini bahwa HTML yang kita buat di sini adalah select option. Oke, select option. Biar ada musiknya ya. Oke, kita lihat di sini bahwa ini memiliki pada select option di sini memiliki di set ID-nya adalah provinsi, memiliki ID yang bernama provinsi ya pada select option ini. Kemudian pada ID provinsi ini, pada yang saya blok ini akan diproses dengan fitur Ajax. Nah, di sini kita akan fokus di bagian sini. Dalam pembuatan Ajax di sini, kita mulai dengan dolar atau variable document.3d function ini untuk mengawali proses JavaScript yang akan kita buat selanjutnya di sini. Kemudian, jika sudah, karena ID yang saya buat tadi adalah ID di provinsi, maka dolar buka kurung petik 2 pagar provinsi. Karena kita pakainya ID, berarti kita panggil dengan pagar provinsi. Jika itu kelas, maka kita pakai titik. Oke ya, seperti itu. Kemudian dot change function, ketika ID provinsi itu kita pilih, maksudnya change itu misalkan ketika ini saya pilih salah satu, itu berarti change gitu ya, terjadi perubahan pilihan pada select opsi di sini. Ketika saya pilih Jawa Tengah, maka akan memproses di bagian sini, maksudnya seperti itu. Nah, ketika saya pilih di sini, maka akan saya buat variabel bernama variabel provinsi. Variabel provinsi adalah isi dari ID provinsi. Misalkan yang saya pilih adalah Jawa Tengah. Setiap nama provinsi yang saya pilih di sini ini memiliki ID masing-masing. Begitu ya kurang lebih ya. Kemudian saya jalankan fungsi Ajax-nya di sini. Variabel .ajax buka kurung, kurung kurawal, URL. URL ini adalah alamat lokasi pemrosesan di belakang layarnya. Di sini itu akan mengarahkan ke folder include, ke arah include di sini, kemudian ke arah pack dan ke arah file ambil kotak. Oke ya, nanti akan terprosesnya di sini. Kemudian data yang akan kita kirimkan untuk diproses adalah data provinsi. Data provinsi sama dengan provinsi plus. Ini untuk pembatas di JavaScript atau di Java, yang mana seperti
halnya pada pembelajaran kita sebelumnya, ada fitur get sama post. Nah, kurang lebihnya sama seperti itu. Kemudian charge-nya saya false, kita abaikan ini. Kemudian ketika pemrosesannya itu sukses, berhasil dilakukan prosesnya tanpa ada kendala ataupun error, maka ID kota akan berisi HTML dari proses yang ada pada file ambil kotak di sini. Di mana ID kota? Kita cari ID kotak. Nah, jadi pada dasarnya emang pada kerangka pilihan kota atau kabupaten ini kosong, cuma berisi ID kota. Tapi ID kota ini akan berisi ketika provinsi itu dipilih, maka pemrosesannya itu akan tampil di sini. Saya reload dulu. Pada dasarnya itu kosong, tidak ada isi apa-apa, dan ini akan terisi ketika provinsi itu dipilih. Nah, saya buka tadi lagi pada bagian provinsi. Nah, ketika ini diarahkan ke file ambil kota di sini, ini akan diproses. Proses di sini adalah yang pertama mengambil ID atau data provinsi. Ketika sudah diambil, ini di-include seperti biasa. Saya instansiasikan kelas provinsi. Kelas provinsi ya. Kelas provinsi ini saya instansiasikan. Kemudian saya akan memanggil function get data kota. Kita cari. Nah, ini adalah function get data kota yang berisi parameternya adalah variabel provinsi yang tadi dikirimkan. Kemudian akan ditampilkan adalah select ID kabupaten kota, nama kabupaten kota dari tabel kabupaten kota, di mana ID provinsi sama dengan dolar provinsi. Kemudian order by nama code akan otomatis terfilter urutannya berdasarkan namanya secara hurufnya gitu ya. Kemudian jika sudah, akan dikembalikan nilai dari data tadi untuk diproses dan dikirimkan ke ID kota, sehingga nantinya akan menampilkan kabupaten kota sesuai dengan provinsi yang dipilih. Saya pilih Jawa Tengah, maka akan menampilkan seluruh kabupaten atau kota yang ada pada Jawa Tengah. Saya pilih Kepulauan Riau, maka akan menampilkan kabupaten atau kota yang ada pada Kepulauan Riau. Kurang lebihnya adalah seperti itu untuk salah satu proses Ajax. Kemudian yang selanjutnya adalah Ajax. Di sini adalah untuk pencariannya. Ketika saya pilih Kepulauan Riau ataupun ketika saya pilih provinsi, ketika saya pilih kota, kemudian saya pilih kata kunci, ini akan terproses di belakang layar, di belakang halaman, untuk menampilkan kata kunci yang akan kita cari ya. Jika kita lihat di sini pada layar, saya pakai animasi ketika loading. Jadi beda ketika saya misalkan klik location, ini akan mengalihkan ke halaman seperti ini. Tapi jika pemfungsian Ajax adalah saya pilih nama provinsi, otomatis terproses sendiri, itu yang dinamakan Ajax.
Oke lah, saya berkali-kali menyampaikan seperti itu. Saya harap kalian cukup mengerti dan sebagian besar dari kalian itu paham. Oke, untuk kata kuncinya, misalkan saya pilih bebas di sini, kemudian saya klik cari search, maka akan terproses seperti ini. Sama halnya seperti Ajax pada pencarian atau penyeleksian provinsi tadi, pada penyeleksian secara global seluruhnya ini juga sama. Kita buka pada codingannya. Kita cari tombol search. Nah, ini tombol search. Oke ya. Ini tombol searchnya. Jadi tombol search ini akan terjadi perubahan data karena di sini memiliki fungsi dimana ketika diklik tombol search tadi akan menjalankan function cari kampus. Kita coba cari. Nah, function cari kampus berisi seperti ini. Ada variabel kota, mengambil dari ID kota, variabel inputan, dari inputan yang akan kita cari. Inputan yang kita cari adalah di sini kata kunci yang kita cari. Misalkan di sini adalah saya sederhanakan pencariannya berdasarkan kabupaten kota yang dipilih. Kemudian inputan ini adalah kata kunci yang saya inputkan. Maksudnya di sini adalah misalkan kota ini adalah misalkan Kabupaten Brebes. Yang selanjutnya inputan adalah misalkan Umus. Ini adalah penyelesaian sederhana yang saya buat seperti itu. Kemudian jika inputan sama dengan kosong, inputan adalah yang ini. Ketika inputan ini kosong, maka akan menampilkan alert inputan kosong. Ketika dikosongkan akan menampilkan seperti ini, inputan kosong. Oke ya. Kemudian jika kotanya itu kosong, maka akan menampilkan pilih wilayah dulu. Misalkan saya kosongkan dulu, saya langsung seperti ini, inputan kosong. Ketika saya isi namun ininya kosong, pilih wilayah dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini jika sesuai dengan permintaan, maka yang pertama di sini adalah variabel titik. Titik berarti menunjukkan suatu kelas, berarti kelas flash dot show. Ini adalah animasi loading yang warna hitam tadi. Jadi ketika tombol itu dicari terus ditemukan datanya ataupun tidak dan terproses dengan baik, maka animasi loading tadi akan ditampilkan. Nah, kodenya adalah seperti ini. Fade in 400 0,4 detik, kurang lebih seperti itu. Load pagination, asset, image, ajak loader.gif. Ini adalah file GIF yang saya buat di situ. Oke, kemudian sama seperti yang tadi akan terproses. Namun di sini adalah saya menggunakan file hasil cari. Isinya adalah seperti ini. Yang pertama,
akan menginclude file query ini, karena klasternya ataupun kumpulannya itu di sini untuk pemrosesan database-nya. Kemudian saya mengambil kota, mengambil inputannya. Kota itu nanti untuk kota mana, dan inputan itu untuk kata kuncinya yang saya buat. Kemudian saya instansiasikan new campus, kemudian saya instansiasikan juga untuk kelas provinsi. Kemudian cari di sini adalah saya akan cari pada instansiasi kampus, di mana pada metode cari kampus atau fungsi cari kampus, yang mana parameternya ada dua, yaitu berdasarkan kota dan berdasarkan inputan. Inputan ini adalah kata kunci yang saya ketikkan. Saya buka cari kampus, saya cari, fungsinya adalah seperti ini. Mungkin kalian paham ya, karena kalian udah belajar tentang SQL. Select from campus where ID capcode sama dengan kota, berdasarkan kotanya itu apa, nama, like, dolar, nama. Dan nama itu, like itu yang ibaratnya itu kata yang menunjukkan isinya adalah kata kuncinya. Misalkan saya tulis TEG, tag, maka akan menampilkan seluruh kampus yang namanya itu ada tulisan TEG, entah itu kampus Warteg ataupun kampus Tegal yang ada tulisan TEG nya itu akan ditampilkan dan dikembalikan nilainya seperti ini. Kemudian untuk total di sini adalah yang sempat kita lihat sebelumnya. Misalkan saya tunjukkan lagi, tag total ini akan menampilkan total di sininya. Jadi dari total yang saya total yang saya cari, jadi dari inputan di sini akan otomatis dengan fungsi raw count, maka akan menampilkan total dari data yang sudah ditemukan. Kemudian dolar wilayah di sini akan berdasarkan instansiasi dari kelas provinsi, akan cari nama kota yang tadi, yang mana akan ditampilkan untuk ditampilkan di halaman. Cari nama kota di sini akan menampilkan ini, kota Tegal. Dan lain sebagainya. Oke, kalian bisa pause video ini dan saya harap kalian bisa menanyakan langsung saya via grup. Jadi dari fungsi yang saya perlihatkan di sini, kalian langsung tanyakan saja via grup kelas. Karena salah satu hambatan yang saya merasa kesulitan adalah tidak berpapasan langsung dengan kalian. Jadi untuk penjelasannya dan penerimaan pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu cukup sulit untuk saya jawab, karena kita tidak berdiskusi secara langsung. Oke, saya pause. Silakan kalian pause agar fungsi-fungsi yang kalian belum jelas kalian bisa tanyakan. Oke, seperti inilah tadi untuk ajak sebagian pencariannya. Kemudian saya lanjutkan untuk bagian locationnya.
Di bagian location ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya di peta itu akan secara otomatis akan menampilkan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Saya buka dulu file location. Memang pada dasarnya itu web programming itu bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang susah. Jadi mudah susahnya itu dikembalikan kepada teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman sudah berniat untuk belajar, maka tekuni dengan baik apapun itu yang kita pelajari, maka akan mudah. Nah, untuk lokasinya seperti ini. Location-nya, location.php. Mari kita fokus pada bagian ini. Peta yang saya buat itu atau saya tampilkan itu hanya pada line 141 sampai 145 ini. Oke, mari kita buka include aset tambahan peta ini. Aset mana? Aset tambahan peta.php. Nah, inilah peta yang bisa kita lihat di sini. Itu kurang lebihnya pada halaman ini. Biar lebih tertata, saya hapus dulu. Yang pertama untuk menampilkan peta adalah salah satunya adalah wajib disertakan skrip seperti ini. Search https maps.googleapis.com maps/api/js kemudian key. Ini adalah penting kunci API untuk menampilkan untuk meminta akses agar peta direction ataupun peta tampilan seperti tadi itu kita beri akses pada Google. Jadi tanpa adanya ini maka kita akan kesulitan untuk pengaksesannya. Misalkan saya hapus, saya reload, maka akan masih tetap error seperti ini. Kenapa? Karena adanya kunci yang saya buat ini tadi ataupun tidak ada, maka akan tetap bahwa map yang kita lakukan ini adalah map yang bisa diakses semuanya, namun akan menampilkan watermark seperti ini untuk development, hanya untuk tujuan development saja, karena memang ini API-nya itu masih terkendala seperti itu. Nah, selanjutnya selain syarat pentingnya ini, kita lihat pada file location di sini bahwa tentu ada yang namanya jQuery, penting karena ini salah satu library agar si JavaScript ini bisa ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya pada bagian peta ya, saya buka lagi. Ya, akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama adalah saya buat variabel marker. Ini hanya variabel yang saya buat untuk penandanya nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah function initialis. Ini untuk menginisialisasi awal, dimana function inisialisasi awal yang saya buat di sini itu akan berisi variabel info window. Info window sama dengan new google.maps.info window. Nah, info window ini yang terakses oleh Google Maps maksudnya adalah objek
Jadi ini adalah objek yang digunakan untuk menampilkan informasi pada suatu titik koordinat tertentu. Nah, biasanya ini info window ini itu biasanya digunakan bersamaan dengan marker, penanda merah yang biasa kita lihat. Nah, ini penanda-penanda. Marker itu bisa penanda banyak ya, ada kayak gini yang pohon bisa kita lihat seperti ini merupakan marker, ataupun merah-merah yang sebelumnya kita pernah lihat. Ini marker, ini marker, ini marker. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah fungsi dari info Windows. Kemudian di sini variabel yang selanjutnya adalah map option, opsi peta yang akan kita tampilkan, dimana di sini adalah map type ID. Google Maps map type ID adalah roadmap. Fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan bahwa kita akan menampilkan peta seperti apa. Roadmap adalah digunakan untuk menampilkan default tampilan peta jalan yang tadi kita lihat. Selain ini juga kita bisa melihat bahwa ada tipe satelit, tipe hybrid, dan tipe kalau nggak salah terrain, kalau nggak salah itu satunya. Misalkan di sini saya ubah jadi satelit, sate, LLIT. Nah, oke. Saya reload. Apakah nampil atau tidak, atau ternyata tidak sama sekali? Iya, betul, belum. Nah, kurang lebih seperti ini untuk satelit. Mungkin kurang jelas ya, bahwa tapi kita bisa lihat ada ikon kampus. Nah, seperti itu. Ini ada ikon kampus lagi, kita lihat. Nah, seperti ini. Ini tadi untuk tipe peta. Kemudian kita coba lagi, ada yang namanya hybrid tulisannya seperti ini kalau nggak salah. Kita reload lagi. Hybrid ini apa namanya ya, fungsinya ini secara bersama menampilkan normal dan satelit view. Jadi satelit sama marka jalan di sini itu akan disatukan secara bersamaan. Ini adalah fungsi hybrid. Kemudian satu lagi terrain kalau nggak salah seperti ini. Ini akan menampilkan informasi peta yang sebenarnya. Nah, ini adalah fungsi terrain. Oke ya. Nah, saya rasa kalian udah mulai sedikit paham dari fungsi tipe-tipe dari map yang kita tadi pelajari. Nah, selanjutnya adalah var map, variable map. Variable map di sini secara global adalah new instansiasi dari paket Google Maps-nya yang berisi map option. Jadi pada ID map canvas, pada file location di sini map canvas. Sorry, bukan. ID map canvas. Ini sorry. Jadi pada ID ini nantinya akan ditampilkan peta, yang mana petanya itu opsinya adalah tadi
opsinya adalah tipe terrain. Kemudian far bound. Saya buat bound di sini adalah karena ini nanti kalau sangkut pautnya sama titik lokasinya, karena bound itu kalau misalkan kita artikan dalam bahasa Inggris itu pemaknanya adalah keterikatan atau terikat, dimana far bound ini saya buat adalah new Google Maps.lat long bounds. LAT sama dengan latitude. Kalau misalkan kita lihat pada maps itu pasti memiliki latitude dan longitude. Tulisannya adalah seperti ini, latitude dan satunya adalah longitude. Apa itu latitude dan longitude? Mungkin saya buka maps aja ya biar lebih jelas. Maps Tegal gitu ya. Oke. Saya akan tunjukkan seperti apa longitude dan latitude. Saya anggap misalkan ini Ritapak. Saya klik Ritapak. Nah, ini adalah latitude dan longitude. Oke ya. Yang saya blok ini adalah latitude dan longitude atau titik koordinat dari Ritapak. Jadi yang bagian ini itu latitude. Kemudian bagian yang ini setelah koma itu longitude. Secara manual juga kita bisa buka dengan cara misalkan di sebelah sini Ritapak, kita klik kiri biasa, kemudian klik kanan. Setelah klik kanan, klik ada apa di sini. Nah, di sini kita bisa klik di sini tuh. Ini akan menampilkan latitude dan longitude-nya. Nah, ini adalah latitude dan longitude. Itu yang saya maksud tadi sebelumnya. Kemudian setelah itu saya akan menampilkan data kampus pada peta. Data kampus pada peta dimana fungsi ini semua itu agar saya bisa menampilkan ini. Jadi bagaimana caranya saya itu bisa menampilkan gambar seperti ini, entah gambar logo, kemudian ketika saya over seperti ini akan menampilkan logo dari setiap kampus yang saya buka, menampilkan namanya, dan ketika saya klik itu akan menampilkan deskripsinya. Nah, itulah fungsi dari yang saya blok ini. Saya buka, saya cari dari data database, kemudian saya ambil latitudenya, saya ambil longitudenya, kemudian saya ambil namanya, saya ambil fotonya dari setiap kampus, yang mana dari setiap kampus ini akan saya tampilkan pada peta. Kemudian yang nantinya itu gambarnya ini saya set di sini 100x100. Kalau misalkan saya perbesar, otomatis markernya akan memperbesar juga. Misalkan 300x300. Kita bisa lihat markernya nanti akan lebih besar. Nah, untuk gambarnya nanti akan jauh lebih besar, kurang lebihnya adalah seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk menampilkan petanya.
Kemudian tepat di bawahnya ada function add marker. Function add marker ini berisi properties atau parameter latitude, longitude, dan nama. Function ini dibuat karena di sini udah ditampilkan yang latitude itu latitude dari data yang ditampilkan, longitude itu dari longitudenya, nama itu dari data nama yang ada di sini yang berisi gambar dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dimana function add marker ini berisi variabel lokasi. Lokasi ini akan menampilkan sesuai dengan koordinat latitude longitudenya. Var image itu marker.png. Ini adalah untuk petunjuk saja marker yang warna hitam. Mungkin agak cukup kurang kelihatan. Yang warna hitam logo kampus seperti ini kecil, kalian bisa lihat. Atau jika saya buka secara projectnya adalah seperti ini, marker gambar yang kalian lihat pada PT yang seperti ini markernya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi. Kemudian jika sudah diterikatan atau di bounds dengan extend lokasi. Lokasi ini lokasi yang sudah tertuju pada koordinat yang dipilih. Kemudian variable marker ini adalah menampilkan mengakses dari instansiasi peta Google, yang mana markernya adalah mapnya adalah mapnya adalah map ini. Kemudian posisinya adalah lokasinya adalah berdasarkan koordinat yang sudah dipilih. Kemudian ikonnya adalah image-nya adalah tadi value marker dan lain sebagainya seperti ini. Oke, kalian bisa pause dan kalian bisa tanyakan untuk bagian-bagian yang kurang jelas. Kenapa? Karena ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kalian gunakan terkait peta ataupun maps. Mungkin sedikit saya perlihatkan untuk yang bagian direksinya, untuk pengarahan lokasinya. Yang bagian sini, kenapa bisa seperti ini? Saya bukakan saja untuk mempersingkat dan kalian lihat dan kalian tanyakan bagian mana yang kurang kalian paham. Kalian langsung tanyakan saja ke saya via grup, nanti insya Allah saya jawab semua pertanyaan kalian. Nah, ada di sini tuh ada lokasi kampus, include-nya adalah cari track dan peta deskripsi. Ini adalah lokasi awal dan lokasi tujuan. Saya buka cari track. Ini cari track seperti ini. Kalian silahkan pause videonya dan kalian tanyakan bagian mana yang kalian kurang paham, atau kata atau fungsi apa yang kalian kurang jelas. Oke, ini yang cari track. Selanjutnya adalah tadi peta deskripsi.
Ini untuk PT deskripsinya. Silahkan kalian pause. Oke. Kurang lebihnya seperti itu untuk pertemuan kita di hari ini. Mungkin cukup panjang dan sebenarnya ini butuh waktu yang lama untuk bedah aplikasi, karena ini memang cukup banyak banget. Kalau misalkan saya jelaskan langsung seluruhnya pasti akan akan menjadi hal yang cukup sulit untuk dipahami jika saya jelaskan secara langsung semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya teman-teman mahasiswa sekalian. Untuk web programming 1 saya tekankan lagi untuk UAS-nya jangan lupa untuk mulai diselesaikan sesuai dengan beberapa arahan yang saya jelaskan tadi, yang ini. Oke, jika sudah jelas untuk akhir UAS tadi ataupun materi saya tadi, alhamdulillah semoga bermanfaat. Namun jika ada hal yang kurang jelas terkait UAS ataupun materi yang saya sampaikan tadi, jika penasaran terkait penggunaan peta ataupun Ajax ataupun lain sebagainya terkait programming baik Android, kalian yang ingin belajar Android, kalian yang ingin belajar tentang pemrograman website, pemrograman desktop, jangan ragu untuk tanyakan langsung ke saya. Insya Allah akan saya jawab, walaupun mungkin untuk proses jawabannya mungkin agak lama ataupun semacamnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.